Nah, jadi tujuan dari penelitian ini itu adalah mengetahui keadaan dan faktor-faktor well-being, resiliensi guru, dosen, dan mahasiswa, kemudian perannya dalam membentuk resiliensi, sekaligus kemudian kita juga mencoba melihat bagaimana sih rekomendasi apa yang bisa kita sampaikan gitu ya untuk meningkatkan resiliensi, kesehatan mental, dan kebahagiaan. Nah, ini adalah penelitian yang sudah dilakukan. Jadi kami melakukan penelitian deskriptif dan korelasional dengan jumlah partisipan itu guru ada 2.910, ini cukup besar ya dari total partisipan yang ada. Kemudian ada dosen 256 partisipan dan mahasiswa 412 partisipan yang tersebar di 34 provinsi. Nah, dari rentang usianya sendiri, ini kita bisa lihat juga guru dan dosen itu kisarannya sekitar 40-50 tahun. Kemudian dari mahasiswa itu sekitar 21 tahun. Nah, dari alat ukur yang kami gunakan, ini ada 5 alat ukur, yang itu yang mengukur resiliensi, kepuasan hidup, afek positif dan afek negatif, kesehatan mental, serta gangguan depresi. Oke, nah apa saja sih temuan-temuan yang sudah diperoleh ya? Yang pertama kita bisa melihat dari segi kepuasan hidup ya. Nah dari sini kita bisa lihat bahwa ini merupakan penilaian tadi ya, penilaian kognitif dari subjective well-being. Dosen dan guru memiliki kepuasan hidup yang tergolong puas ya, sedangkan mahasiswa nih masih agak puas. Nah, tapi kalau dilihat dari 3 kelompok ini, rata-rata kepuasan hidup dosen ini paling tinggi ya di antara guru dan mahasiswa. Nah, melihat bahwa mahasiswa ini masih di bawah puas gitu ya, ini rasanya kita perlu adanya suatu intervensi juga gitu ya untuk meningkatkan kepuasan hidup mereka. Kemudian dari segi afek nih, afek positif dan afek negatif. Nah ini kami melihatnya dalam 2 minggu terakhir pada saat pengambilan data dilakukan. Jadi emosi positif yang dialami itu cenderung tinggi kalau dari segi afek positif ya, baik pada guru, dosen maupun mahasiswa. Namun kalau dari emosi negatif gitu ya, di sini terlihat bahwa kalau mahasiswa itu negatifnya cenderung tinggi, sedang sampai dengan tinggi. Sedangkan dosen dan guru itu cenderung rendah. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat dari hasil ini, tadi juga dengan kepuasan hidup gitu ya, ini sepertinya mahasiswa pada kondisi saat ini itu merasakan afek positif yang tinggi, tapi juga afek negatif yang tinggi juga, ya, yang kurang lebih tinggi. Jadi dua-duanya sama-sama dirasakan. Sedangkan kalau misalnya guru dan dosen itu mereka memang ada gitu ya afek negatifnya, tapi itu kecil gitu ya, sehingga tidak terlalu berpengaruh. Nah, kemudian dari segi kesehatan mental, ini salah satu yang kami ukur juga. Nah, tingkat kesehatan mentalnya itu kalau dilihat sebenarnya ketiga kelompok ini cenderung tinggi. Nah, ini yang menarik ya. Jadi tadi kalau misalnya kita lihat dari kepuasan hidup gitu ya, dari well-being-nya itu ada yang berbeda-beda, tapi kesehatan mentalnya in general itu kurang lebih sama gitu ya. Jadi mereka pada dasarnya kita ini masih dalam kondisi yang baik gitu ya secara mental. Nah, hanya ada sedikit gangguan mental yang dialami, tapi itu tidak terlalu berdampak ya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa tantangan yang ada itu kurang lebihnya masih bisa diatasi atau dihandle gitu ya oleh kita sendiri. Oke, nah ini kemudian salah satunya juga yang kami ukur adalah gangguan depresi ya. Dari hasil ini terlihat kalau guru itu sebenarnya tidak mengalami gangguan depresif atau hanya mengalami gejala depresi yang ringan ya. Tapi kalau kita lihat dari gejala depresi yang ringan ini itu ada cukup banyak yang mengalami
gitu ya, dan juga guru yang mengalami depresi sedang dan berat. Nah, sementara kalau dosen, kebanyakan dosen tidak mengalami gangguan depresif, ya. Mahasiswa, kebanyakan mahasiswa yang menjadi responden ini tidak mengalami gangguan depresif, tapi ada cukup banyak yang mengalami gejala depresi ringan, sedang, dan berat. Ini saya mohon maaf, sepertinya ininya perlu diperbaiki, agak ada kesalahan sedikit kayaknya. Nah, kondisi depresi pada mahasiswa ini perlu perhatian, ya, karena gangguan depresi berat yang ditemui ini sekitar ada 20,6%. Nah, ini tergolong tinggi, ya, jika dibandingkan rata-rata gangguan depresi berat di berbagai negara. Jadi perlu ada perhatian dan penanganan khusus. Oke. Nah, sekarang kita beralih ke resiliensinya, ya. Jadi kalau misalnya kita lihat pada skor resiliensi di sini, kebanyakan guru yang menjadi responden penelitian ini memiliki resiliensi yang berkisar antara kategori rendah dan normal, ya. Dan sementara kalau dosen, nah ini menarik juga, dosen itu resiliensinya tergolong normal dan tinggi, ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, ini masih sejalan dengan hasil-hasil yang sebelumnya yang memperlihatkan juga kesehatan mental dosen itu cukup baik dan sebagainya. Nah, sementara mahasiswa tadi kita juga lihat mereka memiliki adanya gangguan depresi dan sebagainya. Kebanyakan mahasiswa yang menjadi responden penelitian ini memiliki resiliensi yang tergolong rendah. Ya, jadi kalau dibandingkan dari ketiga kelompok ini yang paling banyak rendahnya itu memang mahasiswa, gitu ya. Kemudian guru itu cenderung rendah ke arah normal, sedangkan dosen itu normal ke arah tinggi. Dr. Imelda Ika Dian Oriza, MC, psikolog, atau biasa dipanggil Mbak Dian, merupakan staf pengajar Fakultas Psikologi UI. Nah, Mixed Emotion Dataset, ya, berhubungan dengan ekspresi wajah, facial expressions, ini juga menarik. Lalu kemudian bicara psychological state, sisi psikologis seseorang, begitu ya, dilihat dikaitkan dengan aspek manajemen terhadap di sini bidang kedokteran juga ya. Nah, tentunya juga Bu Dian ini tertarik juga berkaitan dengan pengembangan karakter kepribadian. Nah, selain itu juga bagaimana relasi antara individu dengan konteks perkawinannya, ini juga bagaimana melihat interaksinya. Nah, kalau dalam hasil riset ini ada interaksi antara dosen dengan mahasiswa. Ini jadi hal yang menarik tadi seperti yang Bu Ira sudah sampaikan, well-being dari dosen atau pengajar mempengaruhi juga well-beingnya mahasiswa. Oke, apakah ada lagi publikasinya? Sudah ya? Baik, Bu Dian, waktu dan tempat saya berikan untuk menanggapi dari presentasi Bu Ira dengan rekan-rekan terkait riset well-being, guru, dosen, dan mahasiswa di masa pandemi. Silakan.